Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi bab baru yaitu tentang getaran dan gelombang. Mudah-mudahan semua siswa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun dan dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan lancar dan mudah dipahami. Pada kesempatan ini kita langsung mulai saja materi tentang getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang. Ya, pertama belajar tentang getaran dan gelombang. Di sini contoh bandul matematis, digetarkan, digerakkan dari ujung ke ujung. Kemudian ini contoh gelombangnya. Ya, kita lanjutkan lagi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang getaran. Yang kedua adalah peserta didik dapat memahami tentang gelombang. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang periode, frekuensi, dan panjang gelombang. Contoh lihat sini ya, benda yang bergetar, getaran itu adalah benda yang bergetar jika bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik setimbang. Itu namanya getaran. Getaran itu benda yang bergetar jika bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik setimbang. Nah, di sini misalnya posisi A. B ini posisi setimbang. Setimbang. Ya, B ini posisi setimbang. Yang dinamakan satu getaran, kalau mulainya dari A, balik lagi ke A. Jadi misalnya dimulai dari A ke B, ke C, ke B, ke A, itu satu getaran. Kalau mulainya dari B, balik lagi ke B. B ke C, ke B, ke A, ke B. Ya. Kalau mulainya dari C, balik lagi ke C. C, B, A, B, C. Itu namanya satu getaran. Ya, satu getaran itu mulainya dari awal, balik lagi ke awal lagi. Sedangkan dari simpangan terjauh ke titik setimbang, ini namanya amplitudo. Amplitudo dari titik setimbang ke jarak terjauh, ini namanya amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Setimbangnya di tengah. Ya, simpangan terjauh dari titik setimbang. Ya, jelas ya. Bapak lanjutkan slide berikutnya. Boleh kalian screenshot dulu. Boleh di screenshot biar lebih jelas. Ingat ya, satu getaran itu dari A balik lagi ke A. Intinya dari awal balik lagi ke awal. Kita lanjutkan lagi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Jadi misalnya dari A ke balik ke A, berarti itu dikatakan waktu satu getaran, berarti periode. Waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Disimbolkan T besar. Periode simbolnya T besar. Sedangkan frekuensi adalah banyak getaran tiap sekon atau tiap detik. Simbolnya F kecil. Ya. Periode T besar itu periode sama dengan T kecil per N. T kecil itu adalah waktu getarannya berapa, N itu banyaknya getaran. Sedangkan F itu N per T, jadi kebalikan. T dengan F itu kebalikan rumusnya. Kalau frekuensi N per T, N banyak getaran, T waktu. Sehingga rumus periode dan frekuensi ini
berkebalikan. Sehingga hubungannya T dan F adalah T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Ini hubungannya ya. Jadi karena rumusnya berkebalikan sehingga periode itu T sama dengan 1/F, F sama dengan 1/T. Boleh di screenshot. Kalau sudah di screenshot, Bapak lanjutkan lagi. Contoh, sebuah ayunan sederhana bergetar 450 kali selama 1 menit. Ya, tentukan periode B frekuensi. Coba kita telaah satu persatu contoh yang ini. Diketahui ya, banyak getaran N 450. Waktunya T kecil 1 menit. 1 menit itu harus diubah ke detik. Ya, 400 getaran. Ini 1 menit itu 60 detik, 60 second. Ditanya adalah yang A periode T besar, B frekuensi F kecil. Kita jawab dulu yang A. Periode T besar, T kecil per N. Rumusnya T kecil per N ya. T kecilnya 60, N-nya 450. Ya, ini boleh dicoret. Jadinya 6/45. Kita bagi 3, dapat 2. Saya bagi 3, dapat 15. Jadi dapatnya adalah 2/15 detik second. Tuh. Jelas ya? Kalau mencari frekuensi B, frekuensi bisa rumusnya ada 2 cara nih. Bisa rumusnya N dibagi T, ya, yaitu N-nya 450 dibagi 60, dicoret ini, 45 bagi ini, bagi 3, 15/2. Sama dengan 7,5 Hz. Satuannya Hz ya, Hz, Hz. Atau pakai rumus frekuensi itu seperperiode. Jadi seperti T-nya itu kan dapatnya 2/15. Jadi 1/2/15. Jadi dibalik 1 dikali dibalik 15/2. Ya, dapatnya 15/2. Sama dengan 7,5 Hz. Sama jawabannya. Jelas ya? Silahkan di screenshot. Boleh pakai cara yang ini, boleh cara ini, sama saja. Mana yang mudah. Yang penting salah satu diketahui dulu periodenya. Silahkan di screenshot. Sudah ya? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah benda bergetar sebanyak 180 getaran dengan periode 2 detik. Diketahui yaitu N 180 getaran. Kemudian periode itu T besar 2 detik, 2 second. Ditanya yang pertama adalah frekuensi. Yang kedua adalah berapa lama getarannya, berarti T kecil. Berarti kita jawab satu persatu. Ya, yang pertama dulu frekuensi. Karena sudah diketahui periode, berarti frekuensi itu seperti gitu langsung saja. Jadi 1/2 Hertz. Ya, artinya 1/2. Boleh dalam pecahan, boleh desimal ya. Boleh desimal 0,5 Hertz boleh. Yang B ya. Untuk mencari T, pakai periode boleh, pakai frekuensi juga boleh, pakai periode aja. T sama dengan T kecil per N. T besarnya periodenya 2, T kecilnya dicari, N-nya 180. Ini pindah ke sini, pindah sini jadi kali 2 kali 180 sama dengan T kecil.
Jadi T kecilnya 2 kali 180 adalah 360 getaran. Sorry, bukan getaran, tapi sekon. Waktu itu sekon. Satuannya salah, Bapak betulin dulu. Karena ditanya waktu, jadi ditanyakan sekon. Ya, mohon maaf. Salah satuan. T kecil itu waktu, sekon. Ya, silakan. Boleh di screenshot. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ya, sebuah benda bergetar selama 2 menit. Jadi diketahui T kecilnya 2 menit. 2 menit itu berapa detik? 120 detik. 1 menit 60 kalikan 2, 120 detik. Frekuensinya adalah 20 Hz. Pertanyaannya ditanya berapa periodenya? Periode itu T besar. Yang kedua, berapa banyak getarannya? N. Ditanya N. Ya. Kita jawab soal yang pertama. Ya. Bentar ya. Soal yang pertama adalah periode. Karena diketahui frekuensi ya pakai rumus T sama dengan 1/F. Karena sudah diketahui frekuensinya. Jadi 1/20 second. Kayak gini aja nggak apa-apa. 1/20 nggak usah pakai desimal. Biarkan pecahan seperti ini boleh. Terus yang kedua B. Ya, ditanya N. Pakai rumus frekuensi boleh, frekuensi itu N dibagi T kecil. Ya. Terus frekuensinya 20, N kecilnya dicari, T kecilnya adalah 120. Berarti ini pindah sini jadi kali. Jadi 20 kali 120 sama dengan N kecil. N-nya adalah 2400 getaran. Nah, ini jawaban dari yang B. Berapa banyak getaran? Silahkan di screenshot. Oke, kita lanjutkan lagi soal yang berbeda. Ini Bapak ambil dari soal ujian nasional UN. Bandul berayun dari A ke C dalam waktu 0,2 detik. Frekuensi dan amplitudo ayunan adalah, jadi kita lihat di sini, diketahui A sampai C, jadi A sampai C itu 0,2 second. Berarti ini T kecilnya. Padahal satu getaran itu dari A balik lagi ke A. Itu satu getaran. Kalau A sampai C saja berarti itu setengah getaran. Berarti N-nya itu 0,5 getaran. Karena dia dari A sampai C saja, setengah jalan. Padahal satu getaran itu dari A balik lagi ke A, itu adalah satu getaran. Kalau A sampai C saja itu setengah getaran. Ditanya frekuensi dan amplitudo. Kita cari dulu frekuensi N per T. Ya. N-nya 0,5 getaran, T-nya 0,2. Jadi ini boleh dicoret, tinggal 5 dibagi 2. 5 dibagi 2, 2,5 Hz. Ya, ini jawaban frekuensi. Amplitudo, tadi sudah saya jelaskan, Bapak sudah jelaskan. Amplitudo itu dari simpangan terjauh dari titik setimbang. Ini sampai sini aja amplitudonya.
dari simpangan terjauh ke titik setimbang, setimbangnya di B. Jadi tengah ke samping, tengah ke samping. Jadi amplitudenya 5 cm. Jadi amplitudenya adalah 5 cm. Frekuensinya 2,5, amplitudenya adalah 5 cm. Nah, inilah jawabannya B. Silakan di screenshot. Kita lanjutkan lagi soal yang berikutnya. Suatu beban digantung pada pegas seperti gambar, kemudian digetarkan. Pegas berayun dari A ke B selama 0,5 detik. Jarak A sampai C adalah 12 cm. A sampai C 12 cm. Pertanyaannya adalah A, amplitudo. Kita jawab dulu yang A, amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Setimbangnya itu di B. Jadi yang amplitudo itu dari simpangan terjauh ke titik setimbang. Ini namanya amplitudo. Dari tengah ke samping. Tengah ke samping atas dan samping ke bawah. Berarti amplitudo itu separuh dari jarak A ke C. Jadi amplitudo itu berarti 12 dibagi 2. Jadi 6 cm karena amplitudo itu mengukurnya dari tengah. Dari titik setimbang. Padahal dari ujung ke ujung 12. Berarti dari tengah ke ujung adalah separuhnya 6. Kemudian yang B ditanya periode. Periode itu T kecil per N. Diketahui A ke B itu 0,5 detik second. Berarti T kecilnya adalah 0,5. Dah, A ke B itu berapa getaran? A ke B itu kalau satu getaran itu dari ujung A balik lagi ke A. A ke B, C, B, A. Itu satu getaran. Kalau A ke B itu cuma 1/4 getaran. Karena satu langkah aja. A ke B satu langkah. B ke C satu langkah. C ke B satu langkah. B ke A satu langkah. Padahal satu getaran itu 4 langkah. Ya, A balik lagi ke A itu 4 langkah. Tetapi di sini A ke B cuma satu langkah, berarti 1/4-nya. Jadi A ke B itu N-nya adalah ya 1/4 getaran. 1/4 getaran. Atau saya buat desimal 0,25 getaran. Jadi ditanyakan T periode T kecil dibagi N. T kecilnya 0,5 dibagi N-nya 0,25. Biar memudahkan, ini saya kalikan 100, ini saya kali 100, biar pembagiannya mudah. Jadinya 50 dibagi 25. Jadi periodenya adalah 2 second. Kemudian dicari C itu frekuensi, karena periodenya udah ketemu pakai rumus seperti aja. Jadi 1/2 Hz atau 0,5 Hz. Nah, ini jawaban nomor 5. Silahkan di screenshot. Udah ya? Nah, untuk materi gelombang, Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita hanya sampai getaran saja ya. Jadi pertemuan kali ini hanya sampai getaran saja. Ya, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan kalian bisa pahami. Tolong belajar lebih giat lagi ya, banyak baca buku referensi untuk menambah wawasan kalian semuanya.
Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang gelombang. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham pada pembelajaran hari ini. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.